Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Lebih semangat dikatakan shalom. Shalom. Sukacita Tuhan hadir tengah kita pada siang hari ini. Kita ingin percaya biarlah Roh Kudus-Mu ada di tengah kita pada siang hari ini. Naikkan ucapan syukur-Mu kehadirat Tuhan, bahwa Dia Allah yang baik, Dia Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kami bersyukur Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur untuk segalanya, sebab Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang sungguh baik dalam hidup kami. Oh, terima kasih Kudus, Yesus, oh Yesus, dengan apa kami mau balas Tuhan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami? Dengan rasa ucapan syukur kami Tuhan, lewat pujian dan penyembahan yang kami bawa ke hadirat-Mu, yang menyenangkan Engkau Tuhan, yang mau girangkan Engkau dengan pujian dan penyembahan yang kami bawa. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu?
selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami undang semua untuk bangkit berdiri. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Kami mau bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang kudus. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang sungguh baik. Yesus, kami mau sembah Engkau, kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Yesus, kudus. Ku sembah, ku memuliakan Engkau, ku mau tinggikan
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Yes, benar Bapa, benar Yesus. Kami mau bersyukur selalu buat Engkau Tuhan, karena kasih-Mu sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Sangat besar yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Inilah bukti ucapan terima kasih Tuhan kami kepadamu lewat pujian dan penyembahan yang kami bawa ke hadirat-Mu. Karena pujian penyembahan ini Tuhan hanya untuk memuliakan Engkau Tuhan. Karena memang Engkau Allah yang layak untuk kami sembah dan kami tinggikan. Sebentar kami akan mulai ibadah kami nih Bapa. Biarlah Engkau yang terus beracara di tengah kami, sehingga kami yang datang diperoleh kemenangan daripada-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Beri dulu kemuliaan buat Tuhan yang lebih meriah lagi. Sebelum duduk lihat kiri kanannya, ucapan shalom selamat siangnya, senyumannya jangan lupa. Jika sudah persilakan jemaat untuk duduk kembali. Kita akan bersuka cita buat Tuhan karena kasih-Nya Tuhan sungguh sangat besar. Karena kasih-Nya Tuhan sungguh amat luar biasa yang kita terima. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar.
besar. Amin. Tapi itu belum ada di jemaat kita. Saya mau semuanya kita sama-sama terus lebih sukacita lagi buat Tuhan. Kita mau puji Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Ekspresikan bahwa besar ya kasih Tuhan atas hidup kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, sama-sama katakan besar. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Sebab kasih Tuhan yang besar atas hidup kita. Karena dialah Tuhan yang benar. Karena dialah Tuhan yang hidup. Karena dialah gunung batu kita. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku tabu. Kuasamu di dalamku, katakan walau badai menerpa di dalam hidupku, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, dahulu sekarang selamanya janjimu tak berubah. Kau awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang
kita Tuhan yang benar. Karena kita akan terus diberkati oleh Tuhan. Sebab kasih setiamu Tuhan, Dia selalu baru dan nyata dalam hidup kita. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sama-sama aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab kasih-Nya sangat sempurna. Katakan sama-sama, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkat, tangannya semua ke atas, limpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab kasih-Mu kasih-Mu Tuhan sungguh sangat besar dalam kehidupan kami Tuhan. Kami terus diberkati oleh Engkau Tuhan, melalui firman-Mu. Biarlah kami akan tetap terus di jalan-Mu Tuhan. Kami mau mengejar hadirat-Mu, kami mau mengejar Engkau Tuhan. Dan ku berlari padamu, gunung batuku, Kau hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janji-Mu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang
Inilah satu keyakinan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami berpegang kepada Allah yang hidup, Allah yang dapat kami percayai, Allah yang menjadi sumber kehidupan kami, Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan hidup kami. Layaklah Tuhan Kau menerima segala pengagungan, puji-pujian dan penyembahan kami. Kami percaya Roh-Mu yang kudus, yang hadir, bersemayam, bertahta di atas setiap puji-pujian penyembahan kami bagi-Mu. Kami percaya Engkau berkenan atas semuanya ini dan Tuhan memberkati kami. Mari Roh Kudus bawa kami lebih dalam lagi saat ini untuk kami belajarkan firman-Mu. Berikan kami hati dan telinga seorang murid. Biar hari ini Tuhan sungguh-sungguh perhatian kami, pikiran kami, hati kami tertuju kepada firman Tuhan. Roh Kudus urapi dan berkati juga hamba-Mu. Jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu. Biar setiap perkataan hamba adalah pernyataan yang datang dari Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Semua kita yang siap katakan amin. Yuk sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sebelum duduk, coba tengok kiri, tengok kanan. Bilang, kamu diberkati Tuhan. Kamu diberkati Tuhan. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Saudara, puji Tuhan. Boleh katakan shalom. Selamat pagi, selamat datang beribadah dalam rumah Tuhan. Satu sukacita kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang jiwa yang tenang. Apa yang menjadi dasar? Kenapa kita memiliki jiwa yang tenang? Firman Tuhan katakan karena Tuhan Yesuslah yang menjadi juru selamat kita. Tuhanlah yang menjadi keselamatan kita. Yang kedua, karena Tuhanlah yang menjadi pengharapan kita. Dan yang ketiga, karena Tuhanlah yang menjadi tempat perlindungan kita. Dan hari ini secara khusus saudaraku kita coba akan gali dan pelajari apa sih yang menjadi kunci kita bisa memiliki jiwa yang tenang. Supaya hidup kita senantiasa ada dalam damai sejahtera Tuhan. Hidup dalam kemenangan dan sukacita dari Tuhan. Yuk kita lihat Mazmur pasal yang ketiga ayat yang kelima. Kita buka Alkitab kita dalam Mazmur pasal yang ketiga ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Mazmur pasal yang ketiga ayat yang kelima. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Saudaraku, Mazmur ini dinaikkan oleh Daud ketika Daud dalam keadaan yang begitu sangat-sangat terdesak. Absalom putranya memberontak kepadanya dan hendak membunuh dia. Daud di tengah-tengah pengejaran, di tengah-tengah seperti hewan buruan, Daud tetap memiliki hati yang tenang. Daud berkata bahwa aku membaringkan diriku lalu tidur. Saudaraku, salah satu ciri nyata orang yang jiwanya tenang, dia bisa tidur pada waktu malam hari. Siapa yang insomnia? Ada orang saudaraku yang punya pergumulan, punya masalah, tertekan jiwanya lalu sulit sekali untuk tidur. Saya pernah berjumpa dengan seseorang saudaraku, ada 3 hari 3 malam dia nggak bisa tidur. Matanya tidak bisa terpejam, sekalipun dia sudah pejamkan matanya, dia tidak bisa tidur. Dan sangat-sangat menderita. Kenapa? Karena jiwanya tertekan. Ada tekanan secara psikologis membuat dia depresi, membuat dia mengalami keadaan yang tidak bahagia. Saya mau bilang saudaraku, bukan itu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tuhan mau kita menjadi pribadi seperti Daud. Sekalipun di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pergumulan, bahkan di tengah-tengah ancaman bahaya, Daud dikejar-kejar karena pemberontakan putranya Absalom. Tapi Daud tetap bisa tidur. Kenapa? Karena Daud menjadikan Tuhanlah yang menjadi penopangnya. Tuhanlah yang menjadi kekuatan. Tuhanlah yang menjadi pertolongannya. Sehingga dia tidak takut terhadap puluhan ribu orang yang siap mengepung dirinya. Hari ini saudaraku, kita mau lebih dalam lagi, kita mau pelajari tentang hal ini.
Coba next, lanjut multimedia. Ya, jalan kehidupan seseorang tidak selalu mulus, namun seringkali harus melewati jalan berbatu. Ya, jalan kehidupan setiap kita, saudaraku, tidak harus selalu berjalan dalam keadaan yang baik. Tuhan seringkali membawa kita ke jalan yang penuh dengan liku-liku, penuh dengan jalan yang berbatu. Bahkan tidak jarang Tuhan membawa kita ke tepi pinggiran jurang yang begitu menyeramkan dan menakutkan. Tapi saudaraku, satu perkara yang kita harus miliki adalah ketenangan jiwa di dalam segala tantangan kehidupan kita. Saya mau katakan saudaraku, jiwa yang tenang ini tidak ditentukan oleh kondisi ekonomi seseorang. Atau juga tidak ditentukan status sosial seseorang. Siapakah saudara dan siapakah saya tidak menjamin bahwa kita ada dalam kondisi yang tenang jiwanya karena harta kekayaan kita. Sebab Tuhan Yesus sendiri sudah berkata dengan jelas, saudaraku, sekalipun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupmu tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Artinya saudaraku, hidup saudara dan hidup saya tidaklah tergantung dari apa yang menjadi milik kepunyaan kita. Ketenangan hidup kita tidak diukur dari berapa banyak harta yang kita miliki. Jangan berpikir kalau orang kaya, orang banyak uang, dengan harta yang berlimpah lalu tidak hidup dalam tekanan, tidak hidup dalam keadaan yang menekan jiwanya. Belum tentu saudaraku. Ya, saya mau katakan saudaraku, jiwa yang ketenang ini adalah menggambarkan kedewasaan rohani seseorang untuk mengatasi semua masalah yang terjadi. Jadi orang-orang yang dewasa secara rohani, dia akan tetap memiliki ketenangan jiwa. Sekalipun di tengah-tengah bahaya, di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah rintangan dan tantangan, dia akan sanggup untuk menghadapinya dengan tenang. Yang menjadi pertanyaannya buat kita hari ini saudaraku, bagaimana kita bisa memiliki jiwa yang tenang? Ya, oke, kita belajar dari pemazmur hari ini. Next. Yang pertama saudaraku, Mazmur pasal 42 ayat yang kelima dan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, di situ sudah ada ya. Atau kita baca sama-sama ya. Daripada diem aja nanti ngantuk lagi ya. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudaraku, Mazmur pasal yang ke-42 ini ayat yang kelima dan ayat yang ke-11 ditulis sampai 2 kali dengan pernyataan yang sama. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudaraku, Mazmur ini ditulis oleh seorang Bani Korah dari suku Lewi yang biasa melakukan pemujaan, memuji-muji Tuhan di rumah Tuhan. Tetapi di tengah-tengah pembuangan orang-orang Israel ke Babelonia, ya, membuat hidup kerohanian dari pemazmur ini mengalami tekanan. Karena dia merasa bahwa dia terpisah jauh dari Tuhan. Lalu dia berkata kepada jiwanya, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Satu jawabannya saudaraku, pemazmur menyuruh jiwanya untuk apa? Berharap kepada Allah. Ini kunci yang pertama saudaraku. Saya mau katakan saudaraku, yang pertama bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang mengalami jiwa yang tenang. Yang pertama, berharaplah kepada Allah. Ya, next, di tengah-tengah diamnya Tuhan, waktu kita berdoa seakan-akan Tuhan tidak peduli, Tuhan diam saja. Di tengah-tengah kediaman Tuhan itu, kita harus terus berharap dan tidak boleh putus asa sampai pertolongannya menjadi nyata. Ya, saudaraku,
ada satu kata-kata bijak yang saya dapatkan, mengatakan begini saudaraku. Burung memerlukan udara untuk terbang. Ikan memerlukan air untuk dia berenang. Pohon memerlukan tanah untuk dia berakar. Tetapi manusia memerlukan pengharapan untuk tetap hidup. Tanpa pengharapan kita tidak bisa bertahan untuk hidup. Jadi saudaraku, ini menunjukkan saudaraku betapa pentingnya hidup dalam pengharapan. Ya, orang yang tidak lagi punya pengharapan, maka dia tidak akan sanggup untuk menghadapi segala tekanan, tantangan dalam hidupnya. Oleh karena itu saudaraku, sekalipun di dalam segala keadaan seakan-akan Tuhan diam, seakan-akan Tuhan belum jawab harapan kita. Tapi firman Tuhan mau hari ini tekankan buat saudara dan saya, untuk terus berharap dan tidak boleh putus asa sampai mujizat nyata. Satu firman yang dinyatakan saudaraku, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham tetap berharap juga dan percaya bahwa dia akan menjadi bapa banyak bangsa. Saudaraku, satu penekanan yang indah, sekalipun Abraham dari segi ukuran usia, dari segi pandangan manusia, tidak mungkin lagi untuk memiliki keturunan. Tapi dia tetap berharap bahwa dia akan menerima penggenapan janji Tuhan. Dan tepat pada usianya yang ke-100 tahun, Ishak, anak perjanjian itu dia dapatkan. Amin. Sekali lagi saudaraku, jangan pernah berhenti berharap dan tidak boleh kita putus asa. Roma pasal 5 ayat yang kelima, saya tuliskan di depan saudaraku. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Allah mau supaya kita terus berharap, tidak boleh putus asa, tidak boleh menyerah. Tuhan mau supaya kita terus berpengharapan kepada Tuhan. Kenapa? Karena di dalam Allah pengharapan kita, pengharapan saudara, pengharapan saya tidak akan mengecewakan. Yang mengerti boleh bilang amin. Ya, ini yang menjadi sebuah hal yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dan perbuat, saudaraku. Supaya saudara dan saya memiliki jiwa yang tenang. Berharaplah terus kepada Tuhan. Sekalipun hari ini kita belum melihat langit cerah, sekalipun kondisinya belum dalam keadaan baik, jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah sampai mujizat menjadi nyata. Karena pengharapan kita di dalam Tuhan, seperti apa yang dikehendaki oleh firman Tuhan, Allah menginginkan kita berharap kepadanya. Karena pengharapan kita di dalamnya tidak akan mengecewakan. Oke, next. Orang yang memiliki pengharapan terbukti dapat lebih bertahan lama dalam menghadapi tekanan hidup. Orang yang punya pengharapan kepada Tuhan akan lebih memiliki kekuatan sanggup untuk menghadapi masalah tantangan kehidupannya dibandingkan dengan orang yang tidak punya pengharapan. Cenderung lebih cepat menyerah. Ini menarik sekali saudaraku. Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti melakukan eksperimen. Dia membuat sebuah kolam yang cukup besar lalu diisi dengan air, saudaraku. Eksperimen yang dia lakukan adalah dia masukkan seekor tikus ke dalam air tersebut. Dan semua lampu dimatikan. Gelap gulita tanpa ada cahaya sedikit pun. Begitu tikus itu dimasukkan ke dalam air, saudaraku, tikus itu coba berenang. Tapi dia hanya bertahan cuma 3 menit, saudaraku. Cuma 3 menit. Tikus itu mati. Lalu eksperimen kedua dilakukan hal yang sama, di kolam yang sama, di air yang sama,
dimasukkan tikus yang lain. Tetapi kali ini saudaraku, dinyalakan lampu penerangan yang cukup untuk menyinari kolam itu. Dan apa yang terjadi saudaraku? Tikus ini karena dia melihat ada terang, maka dia punya pengharapan untuk menggapai pinggiran kolam. Dan dia berusaha berjuang untuk menaiki pinggiran kolam itu. Dan tikus ini saudaraku sanggup bertahan 36 jam. Beda sekali ya. Yang tidak punya pengharapan karena gelap hanya 3 menit. Yang punya pengharapan karena ada terang bisa bertahan 36 jam. Saya mau berkata sekali lagi saudaraku ya, bahwa telah menjadi sebuah pembuktian yang real dan nyata. Orang yang punya pengharapan, apalagi pengharapan di dalam Tuhan. Buat saudara dan saya punya satu jaminan, karena kita di dalam Tuhan. Tuhanlah yang menjadi penolong kita. Tuhanlah yang menjadi kekuatan pengharapan kita. Siapa yang punya pengharapan di dalam Tuhan, dia punya daya tahan kekuat lebih hebat daripada orang yang tidak punya pengharapan. Yang mengerti boleh bilang amin. Saudaraku, firman Tuhan menggambarkan pengharapan kita itu digambarkan sebagai jangkar atau sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Pengharapan kita itu seperti sauh yang dilemparkan sampai ke belakang tabir ya. Ibrani pasal 6 ayat 19-20 menyatakan demikian. Seseorang yang memiliki pengharapan dalam Tuhan akan mendapatkan kekuatan dan keamanan bagi jiwanya. Akan memiliki sebuah daya tahan yang lebih kuat untuk kita menghadapi persoalan, tantangan, masalah dalam pergumulan kehidupan kita. Kenapa? Karena kita punya pengharapan. Dan firman Tuhan menyatakan dengan tegas saudaraku, dari mana sumber pengharapan sejati kita? Ya, dalam Roma pasal yang ke-15 ayat 13, ya itu di depan sudah dituliskan saudaraku. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi saudaraku, pengharapan kita itu bersumber dari Roh Kudus. Bukan oleh kekuatan kita, bukan oleh karena kemampuan kita. Tapi karena kekuatan Roh Kuduslah yang membuat kita terus mampu untuk berharap kepada Tuhan. Ini yang pertama saudaraku ya. Bagaimana kita bisa memiliki jiwa yang tenang. Miliki pengharapan dalam Tuhan. Yang kedua, next. Mazmur pasal 42 ayat yang kelima dan ke-11 tadi juga berbicara demikian saudaraku. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Tadi saya sudah katakan saudaraku bahwa ayat 5 dan ayat 11 dituliskan 2 kali sama persis oleh pemazmur pasal 42 ini. Kita tahu dalam bahasa Alkitab penulisan yang sampai berkali-kali menjadi sebuah penekanan yang ingin ditekankan oleh seorang penulis Alkitab. Cuman ada sedikit perbedaan saudaraku. Pada ayat yang kelima dikatakan sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Tetapi pada ayat yang ke-11 sebab aku tidak lagi pakai akan, akannya hilang. Sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Artinya apa saudaraku? Kalau akan itu kan baru mau, baru wacana, baru ingin. Tapi kalau aku bersyukur itu artinya kita sudah bersyukur. Artinya apa saudaraku? Tuhan mau kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Makanya pemazmur berkata, sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Senantiasa bersyukur dalam segala hal, dalam segala keadaan kita. Inilah kunci yang kedua saudaraku, yang firman Tuhan nyatakan buat kita bagaimana di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah masalah, kita tetap mengalami jiwa yang tenang ketika kita senantiasa bersyukur.
Oke, next. Apa sih yang menjadi penyebab orang kehilangan jiwa yang tenang? Apa sih yang menjadi penyebab orang jadi tinggal di dalam depresi, stres, kehilangan kebahagiaannya? Saya tuliskan ada beberapa hal, saudaraku. Yang pertama, karena takut tidak dapat mengatasi masalah. Khawatir akan apa yang akan terjadi besok. Padahal firman Tuhan berkata dengan tegas, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena kesusahan satu hari cukuplah untuk satu hari. Janganlah kamu khawatir. Lihatlah burung di udara. Burung pipit yang tidak menabur, yang tidak pernah menuai, tapi tidak pernah dari antara mereka yang jatuh ke bumi tanpa seizin Tuhan. Saudaraku, ada begitu banyak orang yang mengalami tekanan hidup, jiwanya tidak tenang, mengalami depresi. Kenapa? Karena takut, karena khawatir, tidak dapat mengatasi masalah. Khawatir akan hari depan, khawatir akan perkara-perkara yang belum terjadi, bahkan mungkin tidak pernah terjadi. Kemudian apalagi yang membuat orang jiwanya tidak tenang? Saya tuliskan di sana, saudaraku, suka menggerutu, mengeluh tentang hal-hal yang terjadi. Kenapa sih begini? Kenapa sih begitu? Kenapa aku harus hidup di tengah-tengah keluarga seperti ini? Kenapa aku harus ada di tengah-tengah kantor seperti ini? Kenapa aku punya bos seperti ini? Kenapa aku punya orang tua seperti ini? Kenapa aku punya anak seperti ini? Saya mau katakan, saudaraku, ada begitu banyak orang yang jiwanya mengalami tekanan, hidup dalam depresi karena suka menggerutu, mengeluh tentang apa yang ada padanya, yang terjadi dalam hidupnya. Saya mau katakan, saudaraku, hari ini ya, apapun yang kita alami, Tuhan pasti punya rancangan yang terindah buat kita. Amin. Ya, kemarin saudaraku hanya urusan ganti meteran listrik. Udah ya di rumah udah ganti meteran listrik ya. Hanya urusan ganti meteran listrik di Polres Paradis rame, saudaraku. Sampai security lari-lari, yo berbondong-bondong hanya mengurusi orang-orang yang meterannya tidak boleh diganti gitu ya. Saya bilang ya ampun dah, hanya urusan meteran listrik mau diganti. Kenapa mesti diganti? Kenapa enggak begini? Kenapa enggak pakai token? Entar dikasih token, kenapa mesti pakai token? Kan repot. Ya ampun, saya bilang gitu ya. Heboh amat sih. Kenapa mesti mati listrik? Kenapa mesti air kecil? Kenapa mesti AC rusak jadi panas? Entar begini, entar begitu. Mengeluh terus sepanjang hari. Membuat hidup kita tidak tenang. Hari ini stop untuk mengeluh. Amin. Kemudian saya tuliskan di sana merasa dipermalukan. Wah, ini menginjak harga diri ya. Tidak mengetahui dan memegang janji Tuhan. Ada begitu banyak orang yang mungkin ngerti firman Tuhan tapi tidak pernah mau melakukannya. Makanya tidak mengalami pembuktian janji Tuhan. Saya mau katakan, saudaraku, yuk jadilah orang-orang yang mengerti firman Tuhan, menyimpannya dalam hati dan melakukannya. Maka engkau akan mengalami setiap janji-janji firman Tuhan. Ada begitu banyak orang yang hidupnya tidak tenang, ada dalam tekanan, pergumulan, mengalami depresi jiwanya. Kenapa? Karena dia tidak mempercayai firman Tuhan atau mungkin dia tidak mengerti akan janji-janji Tuhan. Kemudian selanjutnya, saudaraku, saya tuliskan di sana karena berpusat pada dirinya sendiri, merasa mengasihani dirinya sendiri, merasakan dirinya orang yang paling menderita di tengah-tengah dunia ini. Bahkan yang terakhir, kenapa ada orang yang jiwanya tidak tenang? Karena tidak mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Ada banyak orang, saudaraku, begini takut, begitu takut, lakukan ini takut, lakukan itu takut. Saya lagi ngomong sama istri saya gitu ya, Cynthia sebentar lagi mau kuliah. Dari negosiasi yang panjang,
Tadinya rencananya mau ambil kedokteran, mau ambil di negeri gitu ya. Akhirnya entah bagaimana lah begitu ya. Akhirnya jatuh-jatuhnya dia anaknya minta ngambil di BINUS Food Tech. Saya juga nggak ngerti itu jurusan apa gitu ya. Saya bilang itu yakin. Saya sih nggak ngerti itu jurusan apa gitu ya. Singkat ceritanya saudaraku mau berangkat ke BINUS. Naik apa? Naik zaman sekarang naik angkot bahaya. Naik motor takut jatuh. Naik mobil nanti nabrak mobil orang. Bingung sendiri kan? Jadi naik apa? Ngekos biayanya mahal. Saya mau bilang saudaraku jangan kita takut akan perkara-perkara yang belum terjadi begitu ya. Percayakan semua apa yang terjadi dalam hidup kita kepada Tuhan. Amin. Karena itu saudaraku semua hal-hal ini lawan dengan mengucap syukur senantiasa. Jadilah kita pribadi yang memiliki jiwa yang tenang. Karena kita selalu mengucap syukur senantiasa. Yang mengerti boleh bilang amin. Next. Untuk kita dapat bersyukur senantiasa dibutuhkan kerendahan hati untuk mengerjakan apa yang Tuhan inginkan kita kerjakan. Saudara, Tuhan membentuk hidup kita melalui hal-hal yang sering kali tidak kita kehendaki. Lewat persoalan hidup, terhadap seseorang yang menyakiti hati kita, dalam profesi atau pekerjaan kita, dalam kehidupan keluarga dan sebagainya. Percayalah saudaraku. Dalam semua apa yang terjadi, dalam perkara-perkara yang tidak menyenangkan dalam hidup kita, itu Tuhan sedang membentuk kita, Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita untuk menjadikan kita pribadi yang lebih indah. Karena itu saudaraku dibutuhkan kerendahan hati kita saudaraku untuk mengerjakan apa yang Tuhan inginkan kita perbuat dan kita kerjakan. Saya seringkali berjumpa dengan seseorang ya. Berputar-putar seperti tidak keluar dari padang gurun persoalan ekonomi. Tiap hari teriaknya seperti kereta berjalan. Susah, susah, susah. Kredit gitu ya. Mana kreditnya sekarang kredit online lagi gitu ya. Pinjol katanya gitu. Saya mau bilang saudaraku ada begitu banyak orang yang terus berputar-putar soal urusan duit. Kenapa? Karena dia belum belajar melakukan seperti apa yang Tuhan ingin dia kerjakan dalam hidupnya. Hari ini saudaraku, yuk miliki kerendahan hati untuk dibentuk oleh Tuhan dengan bersyukur. Pada waktu kita bersyukur saudaraku, kita memberi respon, waktu kita menaikkan ucapan syukur, maka kita dapat menangkap isi hati Tuhan. Menangkap maksud Tuhan, menangkap apa keinginan hati Tuhan sehingga kita terbebas dari jiwa yang tertekan. Waktu kita belajar untuk selalu merespon dengan ucapan syukur apa yang terjadi dalam hidup kita, maka percayalah saudaraku, di saat itulah kita akan dapat mengerti apa yang Tuhan mau untuk kita perbuat dan kita akan menjadi pribadi yang hidup dalam kemenangan. Ada damai sejahtera Tuhan yang melingkupi hati kita. Yang mengerti boleh bilang amin. Dan yang terakhir, ya, bagaimana kita bisa memiliki jiwa yang tenang? Filipi pasal 4 ayat ke-8 bilang begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang patut, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Yang ketiga yang saya jumpai dalam firman Tuhan, bagaimana kita bisa memiliki jiwa yang tenang ketika kita memiliki pikiran yang selaras dengan kehendak Allah. Saudaraku, jiwa yang tenang, next lanjut multimedia. Jiwa yang tenang akan lahir dari pikiran yang selaras dengan keinginan hati Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Kita memikirkan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan, bukan memikirkan apa yang ditentang oleh Tuhan, yang menjadi hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Jiwa yang tenang akan kita miliki kalau kita mau menyelaraskan pikiran kita
dengan pikirannya Tuhan. Saya mencatat di sana saudaraku ada beberapa prinsip pikiran yang selaras dengan kehendak Tuhan. Seperti apa sih pikiran yang selaras dengan kehendak Tuhan? Yang pertama, dasar pemikiran kita harus berlandaskan kepada firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang jangan takut, jangan khawatir, maka belajarlah untuk jangan takut, jangan khawatir. Pikiran kita diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan bilang jangan balas kejahatan dengan kejahatan, kalau ada orang yang tampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu, lakukan itu. Selaraskan pikiran kita dengan kehendak Tuhan, maka jiwa kita akan tenang. Amin. Bisa dimengerti saudaraku? Yang kedua, bagaimana sih pikiran yang selaras dengan kehendak Tuhan? Pikiran yang semua hal-hal yang kita pikirkan adalah yang membawa kebaikan bagi semua orang. Pikiran yang tulus, pikiran yang murni, pikiran yang bersih, pikiran yang baik, pikiran yang membangun untuk kebaikan semua orang. Ada banyak orang yang seringkali saya bilang kalau ngelihat orang lain senang, dia susah. Ngelihat orang lain susah, dia senang. Pikiran modelnya kayak gini, ya jelas bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ada orang yang diberkati, ada orang yang mengalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, hidupnya berlimpah-limpah, lalu kita lihat dengan iri hati. Bagaimana kita bisa hidup dalam ketenangan? Ada orang yang diberkati, beli mobil baru, kita iri hati, kita jealous. Kita jadi susah hati karena orang lain diberkati. Jiwa kita gak akan tenang, saudaraku. Mari miliki pikiran yang selaras dengan firman Tuhan. Mari miliki pikiran yang selaras dengan kehendak Tuhan. Pikiran yang membawa kebaikan bagi semua orang. Dan yang terakhir firman Tuhan bilang, prinsip pikiran yang selaras dengan kehendak Tuhan adalah tujuan pikiran kita itu adalah untuk keselamatan jiwa-jiwa. Kalau kita mau menelisik lebih dalam, saudaraku, sebenarnya apa sih yang ada di hatinya Tuhan? Apa sih yang ada dalam pikiran Tuhan? Cuman satu kata, saudaraku, jiwa-jiwa. Makanya mucikari Surabaya yang bertobat menciptakan lagu. Apa yang dicari orang? Duit, uang. Apa yang dicari orang pagi, siang, sore, malam? Uang, uang, uang. Ya kan? Tapi ketika dia bertobat lagunya dirubah. Siapa yang dicari Tuhan? Saya. Siapa yang dicari Tuhan pagi, siang, sore, malam? Saya, orang yang berdosa. Hati Tuhan, pikiran Tuhan, cuman ada satu kata, jiwa-jiwa. Yuk, selaraskan pikiran kita dengan kehendak Tuhan untuk memikirkan keselamatan jiwa-jiwa. Maka jiwa kita akan menjadi tenang. Hari ini saudaraku, inilah kehendak firman Tuhan buat kita biar kita boleh dalam segala keadaan. Tekanan, masalah, pergumulan boleh terjadi. Jalan lika-liku, bahkan kita diizinkan Tuhan harus turun dalam lembah-lembah kekelaman, berjalan dalam pinggiran jurang yang maut. Kita tetap akan tenang, kita tetap akan memiliki sebuah kedewasaan untuk bersikap dengan jiwa yang tenang menghadapi semua pergumulan itu. Hari ini firman Tuhan ajar kepada kita bagaimana kita bisa memiliki jiwa yang tenang. Yang pertama, berharaplah kepada Tuhan. Amin. Berharaplah kepada Tuhan. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tetap percaya sampai mujizat menjadi nyata. Karena pengharapanlah yang membuat saudara dan saya menjadi orang-orang yang kuat menghadapi segala tantangan. Yang kedua, mengucap syukurlah senantiasa. Dengan mengucap syukur, saudaraku, kita akan mengerti isi hati Tuhan, keinginan hati Tuhan, apa yang harus saya kerjakan dan perbuat. Sehingga kita memiliki jiwa yang tenang. Dan yang terakhir, saudaraku, yang ketiga, selaraskan pikiran kita dengan kehendak
Tuhan. Pikiran kita bukan pikiran yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tapi pikiran kita adalah pikiran Kristus, pikiran Tuhan sendiri. Pikiran yang membawa kebaikan bagi semua orang. Ya, pikiran yang membawa keselamatan bagi jiwa-jiwa. Dan pemikiran yang didasarkan kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, biar damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hati kita. Amin. Kita naikkan satu buah pujian yang sudah lama mungkin kita tidak naikkan. Katakan, mataku tertuju padamu. Senap hidupku kuserahkan padamu. Haleluya. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Katakan, ku mau mengikuti. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari nyatakan dengan segenap hatimu, mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Ku serahkan padamu, bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Ku, mau mengikuti. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu.
kepala kita renungkan firman Tuhan hari ini. Di tengah-tengah pengejaran Absalom kepada Daud dalam pemberontakan Absalom, begitu banyak orang yang memburunya seperti hewan buruan. Tetapi Daud dapat tidur dengan tenang karena dia menjadikan Tuhan sebagai penopangnya, pengharapannya. Hari ini dalam segala pergumulan, tantangan, masalah dalam kehidupan kita, mari miliki jiwa yang tenang. Dapat tidur dengan pulas. Karena engkau menjadikan Allah yang maha tinggi tempat perlindunganmu, juru selamatmu, pengharapan dalam hidupmu. Hari ini Tuhan kasih kita 3 kunci bagaimana kita bisa memiliki jiwa yang tenang. Yang pertama, jadikan Tuhan sebagai sumber pengharapanmu. Berharaplah kepada Allah. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, jangan pernah menyerah, jangan putus asa. Teruslah berharap sampai mujizat menjadi nyata. Karena pengharapan itulah yang membuat kita menjadi kuat menghadapi semua tantangan kehidupan ini. Yang kedua, firman Tuhan ajar kepada kita untuk selalu bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Kita seringkali mengeluh dengan keadaan. Kita takut menghadapi hari esok, menghadapi masalah yang ada. Kita merasa kitalah orang yang paling menderita. Kita mengasihani diri kita. Hari ini firman Tuhan katakan lawan semua itu dengan ucapan syukur. Dengan mengucap syukur kita akan mengerti isi hati Tuhan. Kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita perbuat dan kita kerjakan. Dan kita akan mengalami kemenangan. Jiwa yang tenang. Dan yang terakhir firman Tuhan ingatkan kepada kita, bagaimana kita bisa memiliki jiwa yang tenang ketika kita memiliki pikiran yang selaras dengan kehendak Tuhan. Pikiran yang selaras dengan kehendak Tuhan didasari oleh firman Tuhan. Pikiran yang selaras dengan kehendak Tuhan membawa kebaikan bagi semua orang. Pikiran yang selaras dengan kehendak Tuhan adalah pikiran yang bertujuan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini firman-Mu sudah diperdengarkan buat kami. Kami percaya firman-Mu dimeteraikan buat setiap kami. Peneguhan, kekuatan yang dari Roh Kudus memampukan kami berjalan di tengah-tengah dunia yang sukar ini. Dalam nama Yesus, Tuhan memberi kami jiwa yang tenang. Damai sejahtera Kristus memerintah hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Semua kita yang percaya diberkati, katakan amin. Silakan duduk Bapak Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya untuk kita bawa persembahan kita. Kita mau tangga hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih atas firman-Mu pada siang hari ini Bapak. Sebentar Tuhan kami akan bawa persembahan kami. Biarlah apa yang kami bawa dan kami beri semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Maka jiwaku pun bersuka.
Yesus memberkati. Sebentar kita akan menyaksikan warta dalam seminggu sepekan. Salam Jemaat GBK Tarizo, kiranya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Warta Jemaat edisi minggu ini tanggal 17 September 2023. Bagi jemaat ingin memberikan persembahan lewat bank, silakan mentransfer ke nomor rekening BCA atas nama GBK Tarizo. Selain itu, jemaat juga dapat memberikan persembahan ke rekening digital lainnya dengan cara menggunakan scan QR barcode atas nama GBK Tarizo yang telah disediakan. Katarejo Kids diadakan setiap hari Minggu jam 9.15 pagi bertempat di gereja. Mari Bapak Ibu membawa putra-putrinya untuk hadir di ibadah ini yang diadakan secara onsite bertempat di gereja lantai 2. Terobosan doa dan puasa diadakan Rabu depan tanggal 20 September jam setengah 8 malam, diadakan secara tatap muka bertempat di gereja. Mari awali hari kita dengan doa dan ucapan syukur dalam doa pagi yang diadakan setiap hari Sabtu jam 5.30 pagi diadakan via Zoom. Bagi kaum muda-mudi, mari bergabung di ibadah pemuda remaja yang diadakan setiap hari Sabtu jam 6 sore. Ibadah diadakan secara onsite bertempat di gereja. Sedangkan ibadah KM2 atau Komunitas Dewasa Muda Katarejo diadakan setiap minggu kedua di hari Sabtu. Ibadah diadakan secara tatap muka jam 6 sore bertempat di gereja. GBK Katarejo akan mengadakan Natal dan HUT gereja yang ke-32 tahun. Diadakan tanggal 24 sampai 25 Desember 2023 bertempat di Kebun Bogor. Acara ini dikenakan biaya sebesar 200.000 per orang. Dihimbau jemaat Katarejo segera mendaftarkan diri dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan. Berhubung untuk mengetahui jumlah dan ukuran kaosnya, dimohon bagi yang sudah mengisi formulir dapat menyerahkan kembali ke sekretariat gereja. Selamat buat jemaat yang berulang tahun minggu ini, yaitu Bapak Andi Sanjaya, Bapak Andana Budi Kristian, dan Saudari Stella. Panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya dalam Tuhan. Demikianlah info gereja satu minggu ini. Terima kasih atas seluruh klien yang melayani minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Anywhere I go, you want me. You're the one for whom I'm happy. I've crossed all 7 seas just to see you. You said your presence in my world makes it complete. You are the one I'm at my best self with. Come take my hand and let love set us free. Alone with me by your side, you'll never feel alone. Take your hand in mine and never ever let go. You are the one that gets me on my feet. I can live my life with you on repeat. 7 seas just to see you. You set my heart at ease. I never knew that this is how we meet. Your presence in my world makes it complete. You are the one I'm at my best self with. Come take my hand. You are the one that gets me on my feet. I can live my life with you on repeat. You are the one I'm at my best. Oke, bisa ditayangkan slide untuk ya. Ya, ini gambar-gambar atau tadi video kebunsu yang akan kita pakai dalam acara ulang tahun gereja kita dan Natal kita tanggal 24-25 Desember. Tempat yang menarik, tempat yang indah. Sayang kalau dilewatkan dalam kebersamaan dan sukacita kita sama-sama, ya. Ini saya lagi bingung kalau saya tidur ngorok.
Yang satu kamar sama saya bencana ya gitu ya. Ya, langsung ke itunya, ke ya ini adalah anggaran dananya saudaraku ya. Jadi yang pertama untuk keperluan hotel, jadi kita targetkan untuk 200 orang peserta, 370.000 kali 200 orang peserta, totalnya 74 juta. Dan kita akan mendapatkan kaosnya kaos yang bukan kaleng-kaleng, kaos yang bagus, yang tidak malu-maluin. Bahkan rencananya juga akan dibordir, nggak kayak kemarin yang kaos merah ati itu baru dicuci udah ambrol semua. Saya juga geli makainya. Kaosnya 100.000 kali 200 peserta 20 juta. Dan untuk bus rencana 2 unit 6.500.000 kali 2 karena 2 hari ya. Untuk 2 unit bus juga 13 juta. Dan biaya lainnya, biaya-biaya yang tak terduga 10 juta, total 117 juta ya. Jadi estimasi dana untuk 200 paket peserta dikenakan satu orang itu estimasinya biaya sekitar 585.000 per orang. Totalnya sama 117 juta total pengeluaran ya. Tetapi 585 itu tidak dibebankan semuanya ke jemaat. Yang dibebankan kepada jemaat hanya 200.000. Jadi gereja menanggung subsidi 385.000 per orang kali 200 orang ya. Jadi tentu saja kekurangan dana atau subsidi dari gereja sebesar 77 juta. Ya, oleh karena itu kami menghimbau kepada Bapak Ibu yang ingin memberkati gereja untuk menutupi 77 juta kekurangan ini juga bisa terlibat untuk mendukung ya. Saya bersyukur kemarin saya lihat jemaat-jemaat hanya daftar 1 orang tapi bayarnya 1 juta gitu ya. Wah, luar biasa. Bayar satu keluarga hanya 800.000 ya, hanya 1 juta tapi bayarnya 2,5 juta gitu ya. Karena untuk menutupi biaya yang 77 juta itu. Terima kasih banyak dan kami menghimbau buat jemaat yang belum mendaftar untuk segera mendaftar karena kita hanya memberi kesempatan sampai akhir bulan ini ya, September. Jika sampai bulan September kuota belum mencapai 200, yang saya sudah dapat informasi kata totalnya saat ini 170. Ya, jadi masih kekurangan 30 orang. Maka sisa kuota yang masih kosong ini kita akan buka kepada orang luar. Jadi saudara, family dari jemaat. Misalnya ipar mau ikut atau ya siapa mau ikut begitu ya. Dipersilakan dengan biaya 300.000. Ya, dengan biaya 300.000. Karena kita juga masih subsidi juga itu ya. Dari 585. Tetap dapat kaos, dapat penginapan, makan 3 kali 1 hari dan 2 snack. Jadi kerjaan kita di sana cuman senang-senang, makan lagi, main, makan lagi. Kebaktiannya cuman sekali. Ya, cuman Natalan doang. Jadi memang tujuannya bukan retret ya. Tujuannya refreshing. Tujuannya cuman untuk ya kita happy lah dalam kebersamaan di Kebun Su. Jadi main, berenang, ada permainan bersama, main secara pribadi dan sebagainya dengan keluarga. Makan 3 kali, snack 2 kali. Sekali lagi diberi kesempatan sampai akhir bulan ini. Kalau misalkan belum sampai 200 maka akan dibuka untuk umum. Ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita saat ini. Kita tundukkan kepala. Bapa, kami mengucap syukur di akhir ibadah ini kami boleh bersuka cita menikmati kasih dan anugerah Tuhan dalam persekutuan kami dengan Tuhan dan persekutuan kami dengan sesama. Kami percaya Tuhan, Engkau yang melimpahkan berkat untuk semua hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil pelayanan pekerjaan Tuhan pada hari ini tidak terkecuali. Kami percaya Tuhan memberkati pelayanan kami.
Jerilah kami dalam Tuhan. Dan kami percaya anugerah Allah berlimpah-limpah bagi kami. Dengan penuh sukacita kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang tambah usia dalam minggu ini. Buat Bapak Andi Sanjaya, buat Bapak Andana Budi Christian, juga saudari Stella yang Tuhan sudah tambahkan usia. Orang-orang muda ini Tuhan, kami percaya Tuhan berkati. Segala kerinduan, harapan, cita-cita, masa depan mereka, Allah sumber kehidupan melimpahkan berkat anugerah-Mu. Kesehatan, pemeliharaan, keadaan yang baik, senantiasa memelihara hidup mereka supaya baik adanya. Bahkan tambah usia boleh tambah cinta Tuhan, tambah hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, secara khusus mari Engkau memberkati gereja kami, secara khusus rencana ulang tahun dan Natal GBI Katarizo tanggal 24-25 Desember di Kebunsu Bogor. Biar semuanya ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Semua jadi oleh karena kehendak Tuhan. Karena itu Tuhan, kami percaya Engkau memberkati rencana kami ini. Kami berdoa juga Tuhan buat bangsa negara kami Indonesia. Ke dalam tangan kasih dan anugerah-Mu kami berdoa buat bangsa kami. Tuhan memberkati bumi Indonesia, dijauhkan dari segala yang jahat, dijauhkan dari segala bencana, dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Kami berdoa Tuhan, mari Engkau memberkati pemerintahan kami dengan hati yang takut akan Tuhan. Kebijaksanaan, kemampuan, hikmat dari Tuhan turun atas mereka, memerintah dengan baik, membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan buat setiap kehidupan umat-Mu Tuhan. Dalam usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, pelayanan, studi pendidikan kami. Apapun yang kami kerjakan di bawah kebenaran firman Tuhan. Biar tangan Allah ada di atasnya. Memberkati apa yang kami kerjakan dan kami perbuat. Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Tuhan melimpahkan berkat anugerah-Mu buat usaha kami, pekerjaan kami. Tuhan memberkati cash flow keuangan kami. Tuhan memberkati usaha kami. Tuhan memberikan dengan customer-customer, pembeli, pelanggan yang baik, yang membayar tepat pada waktunya. Kami memohon berkat-Mu Tuhan, juga buat kami yang bekerja mendapat kasih dari pimpinan kami, dari atasan kami, dan kami diberkati dengan hikmat pertolongan dari Tuhan untuk menyelesaikan semua tanggung jawab pekerjaan kami dengan baik. Kami yang studi, Tuhan berikan hikmat, kecerdasan, kepandaian, kemampuan yang dari Tuhan, sehingga kami berhasil dengan baik dalam studi pendidikan kami. Damai sejahtera Tuhan melingkupi hati pikiran kami, terimpartasi di tengah-tengah keluarga kami menjadi keluarga yang berbahagia. Oleh karena itu mari saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Semoga kita yang percaya diberkati Tuhan. Katakan amin. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.